jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hati-hati jika tanda ini terjadi di sekitar kita. Tayangannya mau aku kasih lihat lagi nih, tanda-tandanya nih. Mungkin ya kalau misalnya bisa terjadi di sekitar kita. Ular sepanjang 4 meter bersarang di atas rumah. Kita lihat tayangannya, silakan. Dari video amatir yang direkam warga ini, terlihat ular berada di atas atap rumah warga. Ular. Ini palanya masuk dalam. Warga kesulitan mengevakuasi ular ini karena besarnya ular dan tempat persembunyian ular yang berada di atap gudang rumah warga. Jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi. Ustadz Syam, kira-kira ular ini memang hewan buas yang nggak sengaja dia ada di situ, jalan tiba-tiba nyasar ke rumah kita, atau jin yang ada di rumah itu ingin menampakkan diri? Ada ngomong kayak gitu soalnya. Nyasar sih karena mereka nggak punya navigasi kan. Itu dia. Nggak pakai map sih. Mohon penjelasannya Ustadz. Tapi guruku Habib Abdullah, Habib Utsman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan menurut beberapa pendapat dan menurut beberapa riwayat bahwasanya jikalau kalian menemukan seekor ular di dalam rumah kalian, maka usirlah mereka hari pertama. Hari pertama nggak pergi, hari kedua misalnya dia pergi nih tapi datang lagi gitu, maka usirlah lagi sampai 3 hari. Kalau 3 hari nggak pergi-pergi maka bunuhlah. Nah ini pendapat yang digunakan oleh sebahagian ulama. Namun Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah mengatakan bahwasanya nggak usah diperingatkan, langsung saja dibunuh jikalau ada binatang yang berbahaya. Karena Rasulullah SAW juga mengingatkan untuk binatang-binatang berbahaya ini. Ya dari salah satu hadisnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu wardahuma. Maka subhanallah ketika ada binatang yang berbahaya kita diperintahkan untuk mengusirnya ataupun membunuhnya, tapi tidak dengan menyiksanya. Jadi beda membunuh dan menyiksa. Kalau menyiksa itu biasanya dimainin dulu lah, diapa dulu lah. Ada yang sok-sok penangkaran, tahu ternyata menyiksa binatang. Maka subhanallah jangan sampai kita menyiksa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Rasulullah pernah mengingatkan ya ketika ada di Madinah. Nah, pendapat ini mengatakan baik di kota Madinah ataupun di luar kota. Jadi yang dimaksud Rasulullah itu baik di kota Madinah ataupun di luar kota Madinah. Kalau ada ular ingetin dulu, usir. Ya pakai bahasa kita aja. Ya enggak usah juga bahasa ular. Ternyata ularnya sosok ngerti bahasa ular gitu ya. Pakai bahasa kita aja, keluar atau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Keluar, dia diusir. Kalau enggak mau keluar barulah dibunuh. Namun pendapat yang menyatakan bahwasanya langsung dimusnahkan kalau itu berbahaya, saya rasa ini adalah pendapat yang tanpa bermaksud mengajari. Saya rasa ini pendapat yang mungkin lebih tepat. Kenapa? Karena jin muslim itu nggak mungkin menyerupai sesuatu yang berbahaya. Jin muslim itu nggak menyerupai sesuatu yang berbahaya. Berbahaya bagi manusia, berbahaya bagi apa, dan bentuk menyeramkan. Karena jin muslim itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin juga, atau mungkin bisa jadi kalau iseng, tapi isengnya nggak mungkin membahayakan orang lain. Maka subhanallah diusir terlebih dahulu, kalau tidak mau terusir barulah dibunuh. Bahkan dalam sholat pun, jikalau ada binatang berbahaya, kita diperintahkan untuk mengusirnya. Ya ada kalajengking, ada ular, maka kita diperintahkan untuk membunuhnya. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ini berada di dalam rumah kita. Dan ular itu adalah binatang favorit jelmaan jin. Ya, jin-jin itu biasanya menjelma menjadi ular ini. Bagaimana bentuknya? Dia juga bisa menjadi terbang, ya, binatang yang terbang, bisa juga menjadi binatang yang melata, bisa juga menjadi binatang-binatang yang menyeramkan, dan itu adalah jenis penampakan yang biasanya tampak nyata. Namun kalau kita lihat tadi di video ini, saya rasa bukan jin ya, karena memang mungkin dekat situ ada hutan atau ada kebun yang rindang, maka biasanya binatang ada di situ. Maka subhanallah, kalau bisa mengusirnya silahkan diusir, tapi kalau tidak bisa mengusirnya dan berbahaya baik untuk orang dewasa ataupun anak-anak, maka diperbolehkan untuk dibunuh kalau itu sudah membahayakan kita. Hukumnya membunuh binatang tidak boleh sebenarnya kita menyiksa, tapi kalau sudah berbahaya bagi kita itu boleh kita usir atau boleh kita bunuh. Wallahu taala a'lam. Tadi kan saya bilang kalau ular bisa jelmaan jin, kalau ternyata itu beneran jelmaan jin kafir gimana tuh? Ya udah, kalau diusir
pergi dia takut. Makanya dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia bakal takut. Oh, pakai doa itu ya, jangan Iya. pakai bahasa ular, sok-sokan bahasa ular. Pasti ngebayangin nih kalau tahu-tahu jin pas dipukul langsung berubah wujud. Pasti ngebayangin itu Iya, kan. nggak gitu ya. Enggak, itu mah transformer. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih Tasya Siap. untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kali ini kita bicara mengenai firasat kali ya, bisa dibilang firasat. Aku mau nanya sama Habib Abdullah. Siap. Habib, kalau nih Bib, kita sedang mau melakukan perjalanan gitu ya Bib ya. Baik. Terus tiba-tiba kayak kepikiran gitu, kayaknya nggak enak deh atau ragu gitu ya Bib ya. Akhirnya takutnya nih kalau kita jalanin aja perjalanan itu terjadi kecelakaan gitu Bib. Nah, loh. Nah itu benar gak sih ada firasat-firasat seperti itu? Mungkin ada jamaah yang pernah mengalami gitu Bib. Dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya Bib? Ragunya bukan gara-gara tiket, bukan. Ah, bukan, karena tiket mahal, bukan. Karena nggak yakin gitu Bib. Siap. Mohon penjelasannya Habib Baik, Abdullah. mohon izin Bang Soni, mohon izin guruku Habib Usman, mohon izin guruku Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah ini saya ingin mengklasifikasikan dulu tentang perkara ragu. Perkara ragu ini ada yang namanya yakin. Ada yang namanya syak, ada yang namanya dhon, ada yang namanya waham. Kalau kita bahasa Indonesia ada yakin, ada ragu, dua itu aja. Tapi kalau di dalam bahasa Arab ataupun dalam ungkapan secara fikih ada empat. Ada yakin, ada syak, ada dhon, ada waham. Nah yang pertama kali yakin ya kalau udah yakin tinggal berangkat aja. Yang kedua adalah syak, syak itu ragu-ragu. Antara 50% ke atas. 50% ke bawah itu udah zon. Lebih bawah lagi namanya waham. Jadi kita harus cek dulu nih. Ragu-ragunya tingkatnya berapa persen di dalam hati. Kalau misalnya kita berasanya udah sangat down, ya udah mendingan nggak usah pergi waliyadzubillahi ta'ala. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi di sini kita perlu juga mengetahui safar yang kita mau lakukan. Kira-kira safarnya apa? Safar wajib kah? Safar mubah kah? Safar sunnah kah? Apa safar haram waliyadzubillah? Safar haram kayak apa? Safar ingin melakukan hal-hal yang tidak terpuji waliyadzubillah, maksiat dan lain sebagainya. Safar yang wajib apa? Safar kalau misalnya dia dapat kesempatan untuk berangkat haji. Mampu secara materi, mampu juga secara kesehatan. Udah wajib pergi haji, maka menjadi wajib, nggak boleh dia ninggalin safar tersebut. Tiba-tiba ragu, aduh tahun ini nggak mau berangkat haji deh, ngambek. Nggak bisa gitu. Kemudian safar yang wajib juga, misalnya kayak guru kita Ustadz Syam, dipanggil sama bapaknya Kiai Nur Makkah, mudah-mudahan Allah sehatkan selalu. Amin, amin. Wajib Amin, ya misalnya Allah. untuk pergi ke Makassar nemuin daripada orang tuanya. Misalnya saya juga dipanggil oleh orang tua, wajib untuk nemuin beliau. Nah, kemudian safar-safar yang baik juga diantaranya kayak guru kita misalnya Habib Usman melakukan perjalanan dakwah. Nah, ini memberikan pengarahan dan lain sebagainya. Ini sesuatu safar yang rasanya tidak ada keraguan di dalamnya, bahkan termasuk jihad fisabilillah. Kemudian kalau seandainya safar mubah, nah ini biasanya safar mubah. Safar mubah kayak apa? Kita mau pergi sama keluarga holiday ke satu tempat gitu. Tiba-tiba ragu dalam hati, aduh takutnya lagi badai tsunami nih di mana-mana, misalnya di pantai-pantai dan lain sebagainya, waliyadzubillah, jangan sampai terjadi, mudah-mudahan Allah jaga selalu bumi kita, bumi Indonesia. Nah, kita takut misalnya, ataupun ombak lagi kencang, lebih baik nggak pergi misalnya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah juga guru kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengajarkan agar melakukan sholat sunnah sebelum safar, supaya diberikan keselamatan selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Berarti kita bisa melihat dari perjalanan yang mau kita tujunya dulu ya Bib Iya, ya. betul. Perjalanannya kebaikan apa tidak gitu. Kalau Betul. misalnya tidak baik, kalau udah mulai ragu, terus kita pelajari dulu ragunya seperti apa Iya, tadi yang seperti tahapannya Habib bilang ya. kayak gimana nih misalnya, Gimana, kalau arahnya atau ragu kenapa kita cek aja dulu. Kita cek aja dulu, berarti berusaha meyakini dan disertai dengan doa tadi sama sholat sunnah itu ya Bib ya. Sawa. Masya Allah, terima kasih Habib Abdullah untuk penjelasannya. Jazakumullah khair. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Sekarang saatnya menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali banyak jamaah nih yang udah mengirimkan pertanyaannya ke Instagram Islam itu Indah. Sekarang aku bacain ya. Dari @munawaroh Maulana MSD. Baik. Assalamualaikum Ustadz dan para alim ulama yang dimuliakan Allah. Saya izin bertanya, mata saya sering kedip. Kadang sebelah kanan dan kadang sebelah kiri. Kata orang sekitar saya kalau yang berkedip kanan itu akan dapat rezeki, kalau kiri akan sial. Bolehkah saya percaya dengan hal seperti itu? Saya suka kedip dua-duanya lagi. Yang saya bingungin itu satu hal. Apa? Dulu kalau kecil saya dibilang kalau kanan mau lihat kebaikan, kiri melihat keburukan. Ya kan? Iya. Kalau gatel tangan kanan baru dapat rezeki. Tangan kiri mau ngeluarin. Iya. Kalau saya berprinsip apaan? Semua mau kedutan, mau nggak kedutan, mau tangan gatel, dapat rezeki semua. Oh, amin ya Allah. Ingat, Positif yang- thinkingnya ya betul. seperti ya. Yang pertama, jangan percaya dengan sesuatu hal yang akhirnya kita timbul was-was ataupun suuzon. Ya. Jadi kita harus berhusnuzon. Karena kedutan mata merupakan respon. Jadi ada respon nih pada hal tertentu yang dianggap itu normal. Atau orang itu bisa kelelahan, kebanyakan kafein ya kan. Atau dia melakukan aktivitas baca yang sangat larut malam, akhirnya kedutan. Atau juga bisa dalam Islam dijelaskan bahwasanya hal yang seperti ini menimbulkan satu hal was-was syaitan, gangguan syaitan. Kenapa? Di dalam hadis yang dikatakan kedutan, tangan gatal itu nggak ada. Hadis, riwayat atau apapun itu nggak ada. Al-Quran nggak ada. Tanya Ustaz Syam, apa ada di dalam Al-Quran? Gak ada. Nggak Bi. ada. Nah intinya adalah kalau lagi kedutan, tangan gatal, ya Allah alhamdulillah Allah berikan rezeki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selawat aja yang banyak. Jadi mata kedutan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tangan gatal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Berhusnuzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha inda zanni li 'abdi, bahwasanya saya berharap rezeki yang banyak. Insyaallah dapat rezeki yang banyak. Amin ya Kan Allah Allah. sesuai dengan prasangka hambanya. Berprasangka yang banyak kepada Allah dengan kebaikan, maka akan datang kebaikan. Masya Allah, berarti mau kedip, mau apa segala macam kata berprasangka baik aja ya. Jangan-jangan ada yang mau beliin mobil nih. Oh, amin ya Allah, amin. Langsung gitu positive thinking ya, bagus juga tuh. Habib Usman terima kasih untuk penjelasannya. Masya Allah, tetap positive thinking ya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya aku bacain lagi. Dari Instagram @mulatsaliro. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Saya mau nanya, kalau tanda kulit seperti dicubit, warna kebiruan, apa artinya ya Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam. Ke dokter. Ke dokter, benar banget. Berobatlah subhanallah. Ya, jadi memang tanda-tanda itu ada ya. Jadi Imam Syafi'i saja itu sampai belajar namanya Kitabul Firasah ya. Kitab tentang firasat. Tapi kalau sudah menyangkut kesehatan itu udah bidang kedokteran. Maka subhanallah seperti yang namanya tanda-tanda memar atau tanda dicubit, maka subhanallah ini kan bisa menjadi ruam. Ruam kulit itu mirip-mirip dengan demam kan. Respon tubuh ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka subhanallah saya sarankan ke dokter, dan kalau minum itu usahakan baca basmalah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Jadi setiap minum, setiap tegukan, bismillah. Setelah tegukan itu, alhamdulillah. Minum lagi, bismillah. Setelah tegukannya, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Berharap apa? Berharap air putih pun bisa jadi obat kalau Allah yang berkehendak. Berharap makanan biasa pun masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa menjadi obat kalau Allah yang berkehendak. Tadi kembali kepada apa yang disampaikan guru kita Habib Utsman, selalu berhusnudzon. Berhusnudzon bahwasanya setiap itu yang ada dalam tubuh kita itu adalah positif. Yang menimpa kita adalah sesuatu yang positif. Baik, Masya Allah. Jangan lupa ke dokter. Jangan lupa ke dokter, ya itu dia. Terus dicek dulu, biru-birunya sekujur tubuh seluruh badan apa enggak? Kalau banyak kekerasan dalam rumah tangga. Oh iya, itu beda. Sampai kayak gitu. Jangan ada di rumah, nanti di segmen 4 aku mau bacain lagi ya pertanyaan dari jamaah. Makanya jangan kemana-mana nih. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam. Iya. Kalau di film-film kan suka ada kayak gini Ustadz Syam. Ha-ha. Burung gagak gitu ya malam hari ada di rumah. Wak, 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 wak gitu kan. Pertanda. Tetanda katanya ada duka yang akan terjadi. Wah, Bener gak tuh gitu? subhanallah. Gantiin bunyi ambulans dong kalau kayak gitu ya, burung gagaknya. Tapi memang ini kepercayaan sudah lama dan dipercaya dari dulu. Ya. Bahwa kalau ada suara burung gagak, wah siapa yang mati nih, siapa yang mati Iya. nih, siapa yang dijemput nih, siapa yang dijemput nih. Nah, pertanda yang seperti ini kita jelaskan setelah yang satu ini. Enggak lama kok. Tetap di Islam itu indah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.